Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru. Tentunya ini informasi terbaru yang merupakan informasi yang valid ya, terkait peluang lolos menjadi ASN P3K Guru untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3, yang merupakan salah satu informasi mendesak ya untuk P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kita lihat kalau menurut aturan yang resmi Bapak Ibu, menurut bahan rakor yang ada, untuk penentuan P2 dan P3 mengisi slot formasi ya, itu berdasarkan hasil tes wawancara, karena untuk tes CAT UNBK-nya itu nantinya ada tes wawancara. Nah, aturannya adalah satu formasi itu Bapak Ibu, satu formasi itu bakalan diwakili oleh 3 orang yang memiliki nilai terbaik dari hasil tes CAT UNBK untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Nantinya 3 besar ini itu akan lolos untuk mengikuti tes wawancara seperti itu ya. Nah, hasil dari tes wawancara itu akan diakumulasi Bapak Ibu ya, diakumulasi dengan nilai tes CAT-nya, dan disitulah yang akan menentukan apakah P2 dan P3 mendapatkan formasi atau tidak. Misalkan ya, dalam satu sekolah itu ada satu formasi ya, ada satu formasi diperebutkan oleh 5 orang. Nah, nantinya Bapak Ibu, dari 5 orang itu akan diambil 3 orang terbaik berdasarkan tes CAT UNBK untuk ikut di tes wawancara. Seperti itu kira-kira ya. Langsung kita tuduh poin saja ke informasi berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di sini kita perhatikan ada 2 mekanisme perekrutan P3K tahun 2023. Yang pertama itu adalah untuk guru lulus PG 2021 itu akan langsung penempatan ya. Jika masih ada sisa formasi dari penempatan P1, maka P2 itu akan mengikuti tes CAT. Nah, itu yang saya bilang tadi ya, jika masih ada formasi dari penempatan P1, maka P2 itu akan mengikuti tes CAT. Nantinya Bapak Ibu, itu bakalan diambil 3 besar ya dari setiap satu formasi. Nah, ingat ya, satu formasi itu akan diambil 3 besar peserta P2 atau P3 yang memiliki nilai terbaik ya, nilai terbaik. Nah, 3 orang ini nantinya dari P2 itu akan mengikuti tes wawancara. Nah, akan mengikuti tes wawancara Bapak Ibu. Nah, dari tes wawancara yang lulus nantinya itu akan mendapatkan penempatan. Jadi sebenarnya untuk tes CAT UNBK yang menjadi penentu kelulusan itu ada 2. Yang pertama hasil tes CAT UNBK, dan yang kedua adalah nilai terbaik untuk ikut tes wawancara, dan yang ketiga itu adalah hasil tes wawancara itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan untuk guru lulus PG 2021 itu akan langsung penempatan Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk guru lulus PG 2021 itu akan langsung penempatan. Sedangkan bagi jika masih ada sisa formasi dari penempatan P1, maka P2 akan dicat. Nah, diambil 3 besar dari setiap satu formasi untuk lolos tes wawancara ya. Nah, dari nilai terbaik dari tes wawancara itu akan lulus dan mendapatkan penempatan. Jadi penentu kelulusan untuk P2 itu ada 2. Ada 3. Yang pertama itu adalah ketersediaan formasi setelah P1 penempatan. Kemudian yang kedua itu adalah nilai UNBK, hasil tes CAT observasi, dan yang ketiga itu adalah hasil tes wawancara. Kalau kita berdasarkan bahan rakor ya, bahan rakor yang beredar Bapak Ibu ya, kecuali ada perubahan, maka kami akan menginformasikannya kembali. Sedangkan jika P1 dan P2 ditempatkan, ternyata masih ada sisa formasi. Ceritanya ini P2 ini sudah diobservasi, ternyata masih ada sisa formasi, maka otomatis nanti berdasarkan urutan prioritas yang akan mengikuti tes CAT kembali itu adalah pelamar prioritas 3. Nah, jadi P3 juga akan dicat, dan setiap formasi itu akan diambil juga 3 besar ya, 3 besar untuk lolos tes wawancara. Sama halnya dengan
pelamar P2 dan P2 Bapak Ibu ya, bahwa akan diambil nilai ya, akan diambil nilai terbaik dari tes CAT UNBK 3 orang, itu akan lanjut di sesi wawancara. Nah, ketika lulus sesi wawancara nantinya Bapak Ibu itulah yang akan mendapatkan penempatan. Jadi nantinya untuk lolos ke tes wawancara itu nantinya diambil yang terbaik ya. Dari 3 orang yang ikut tes wawancara akan diambil satu yang terbaik yang akan lulus dan akan mengisi penempatan di satu formasi itu. Nah, seperti ini ya mekanisme penempatan bagi P2 dan P3 berdasarkan bahan rakor ya. Meskipun ini belum juknis resminya, tapi kalau misalkan ada juknis resmi nanti dan ternyata apa yang kami sampaikan itu berbeda, kami akan menyampaikan pembaharuan kembali berdasarkan informasi resmi dari Kemendikbud, karena yang kami sampaikan ini masih berdasarkan bahan rakor yang kemungkinan masih bisa mengalami perubahan. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu yang terhormat. Nah, di sini dikatakan setelah P1, P2 dan P3 semua ditempatkan, ternyata masih ada sisa formasi, maka diperebutkan ya. Ingat, diperebutkan untuk P4 atau kategori umum melalui tes CAT ya. Nah, jadi nantinya akan diperebutkan untuk P4 atau kategori umum melalui tes CAT juga Bapak Ibu ya. Dari CAT setiap satu formasi itu juga nanti diambil 3 besar untuk lolos ke tes wawancara. Jadi misalkan ada satu formasi untuk P4, nantinya itu akan diambil 3 orang terbaik berdasarkan nilai tes CAT untuk lolos mengikuti tes wawancara. Nah, dari hasil wawancara itu akan diambil 1 orang terbaik dari wawancara, itulah yang berhak mendapatkan penempatan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi inilah yang menjadi pembeda Bapak Ibu guru yang terhormat antara P3K 2022 dengan seleksi P3K 2023. Seperti itu kira-kira ya yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Jadi tentunya kalau kita sudah melihat hasil ini dari 3 kategori, dari 4 kategori P1, P2, P3, P4, yang paling berpeluang mendapatkan penempatan menjadi ASN tentunya adalah P1 dulu. Karena kalau berdasarkan regulasi P1 itu tinggal penempatan. Nanti P2 dan P3 melakukan tes CAT UNBK versi observasi itu apabila setelah penempatan P1 ternyata masih ada sisa formasi, maka secara otomatis akan dilakukan tes CAT. Tetapi kalau sudah tidak ada formasi lagi karena sudah diisi semua oleh guru lulus PG, maka otomatis P3K selesai dalam satu instansi itu. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ada yang bertanya di sini. Saya TMT ya, saya TMT masuk prioritas 3 di SD saya untuk guru kelas sudah penuh. Apakah saya tetap di SD Induk Min? Nah, jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, berarti jawabannya adalah kalau Bapak Ibu tetap honorer, maka Bapak Ibu tetap berada di sekolah induk. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nantinya terangkat menjadi ASN P3K dari jalur observasi, maka secara otomatis Bapak Ibu itu akan mengikuti formasinya. Artinya nantinya Bapak Ibu itu akan ditempatkan di sekolah yang masih kekurangan guru. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.